Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Talk 2 News. Kita sudah masuk di segmen terakhir untuk saat ini. Sebelumnya kita membahas terkait dengan apa yang menjadi survei begitu ya, kaitannya dengan evaluasi 1 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga Yusuf Kala begitu. Saya ke Mas Tantowi saja deh, apa yang harus menjadi catatan nih selama 1 tahun pemerintahan Jokowi ini dan mungkin masih ada 4 tahun yang tersisa begitu. Kalau dari partai persoalan besar yang terjadi di negeri kita ini tadi sudah disinggung oleh Mas Henry, yaitu kegaduhan politik. Jadi politik di kita itu tidak kondusif. Cuman pemerintah berusaha untuk nutupi itu. Untuk membuat kondusif. Seolah-olah kondusif. Ya, mari kita lihat. Ada layar televisi di depan kita. Itu demo itu hampir setiap hari. Tuntutannya macam-macam, ya kan? Tapi apa pernah pemerintah mengadres message yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa itu? Pernah nggak Mas Eko? Pernah. Pernah. Sekarang begini. Sangat pernah. Ya kan? Kenapa mereka tetap turun dan jumlahnya semakin banyak? Karena mereka merasa tidak direspon. Ya kan begitu. Kalau mereka direspon dengan baik, ya, maka tuntutan demi tuntutan itu merasa terjawab oleh pemerintah, maka mereka akan dengan sendirinya kan tidak akan melakukan aksi seperti itu. Seperti hari ini dan kemarin itu ramai sekali di depan parlemen itu sampai kita tidak masuk ke tempat kita. Kan? Isunya apa pernah dimuat oleh media-media mainstream? Ini yang menyakitkan bagi rakyat, khususnya adik-adik mahasiswa. Mereka udah teriak, tapi sepertinya pemerintah tidak begitu peduli. Ya, media mainstream juga tidak menyuarakan itu. Nah, saya rasa ke depannya karena masih ada 4 tahun, pemerintah tuh harus lebih peka terhadap hal-hal seperti ini. Karena tidak boleh dibiarkan hal ini terjadi terus. Karena menurut saya salah satu hal yang membuat pelemahan ekonomi berkepanjangan itu adalah kondusivitas politik yang tidak berlangsung. Karena tadi kan Mas Eko bilang bahwa kita berbicara pelemahan ekonomi itu karena faktor eksternal. Tapi tidak bisa kita terus menyalahkan faktor eksternal. Negara lain juga tergantung dolar. Tapi mengapa kita yang affected deeply kan begitu? Pasti ada faktor kita gitu loh yang menyebabkan itu. Nah, ke depan pemerintah itu harus lebih welcome, harus lebih responsif. Sekecil apapun isu tersebut itu harus di-entertain. Ya memang ini maksudnya tuh ya harus direspon. Ya karena saya entertainer dulunya, ya kan? Iya. Harus direspon. Yang kedua, Rizka, adalah saya syukur alhamdulillah ya, mudah-mudahan permasalahan yang terjadi di partai kami itu benar-benar udah usai nih Mas Eko. Artinya badai itu benar-benar sudah berlalu. Juga teman-teman kami di P3. Mudah-mudahan kondusivitas ini tercipta. Karena bagi saya, bagi kami, untuk negara se-complicated Indonesia itu tidak bisa 1, 2, 3 partai menyelesaikannya. Itu harus diselesaikan secara bersama-sama. Artinya kemenangan ini bisa dong untuk membantu pemerintah juga selama 4 tahun ke depan. Kritikan-kritikan itu loh yang ditunggu sebenarnya. Kita sekali lagi tidak pernah menyebut kita sebagai oposisi. Kita ini adalah satu kekuatan di luar pemerintah yang ketika diminta untuk memberikan saran, dengan sukarela kita melakukan itu. Tapi kalau misalnya ada beberapa menteri yang sengaja gitu ya, memasang masang badan, kemudian buka bedil, perang terhadap kelompok-kelompok yang tidak ada di pemerintah, itu efeknya akan ke presiden sendiri. Kondisivitas politik itu tidak akan terjadi. Itu yang saya katakan tadi, tidak fokus begitu ya pemerintah ya, karena terjadi gejolak juga di internal. Betul. Jadi kalau saya lihat ya presiden harus ambil alih, take the command gitu ya. Jadi ke depan itu 4 tahun ke depan itu Indonesia ini harus dibangun secara bersama-sama. Problem itu harus di-share ke banyak pihak. Karena negara seperti Indonesia tidak bisa persoalan itu diselesaikan oleh 1, 2, 3 partai atau 1, 2, 3 orang saja. Ya, baik. Saya ke Mas Eko saja. Tadi pada saat offer saya juga tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Tantowi terkait dengan hasil survei yang lebih banyak yang tidak tahu ternyata terhadap pemerintahan ini dibandingkan dengan yang setuju atau mungkin tidak setuju begitu ya Mas Tantowi ya. Tentu angka yang sangat mengejutkan gitu ya. Dan kalau tadi ditanyakan haruskah
terjadi perombakan, sebagian besar justru mengatakan perlu begitu adanya perombakan. Padahal jawabannya tidak tahu sebelumnya, tapi ketika ditanya perlu ada perombakan, jawabannya perlu begitu ya. Malah lebih besar begitu jawabannya. Artinya pemerintah yang sekarang ini tidak cukup dikenal begitu oleh masyarakat kita, atau mungkin masyarakat kita tidak cukup peduli begitu. Saya kira begini, sebelum ke arah tadi ya, ke arah saya tahu maksudnya ya. Nanti ke ini reshuffle atau enggak, ada jilid 2 atau enggak, atau nah sebelum ke arah situ, ini terkait tadi soal respon mahasiswa dan sebagainya. Kita menyadari ya, kemarin misalnya ketika kami dari kantor KSP membantu untuk menyiapkan capaian satu tahun ini, kita menyadari betul bahwa komunikasi di tingkat KL ini ya, ini kita terbuka juga, memang masih sangat kurang. Khususnya memberikan satu informasi, satu capaian-capaian program selama, padahal itu banyak sekali, dan misalnya aja soal apa yang sudah dilakukan, soal proyek mangkrak pun pemerintahan Jokowi ini diurusi, ya kan? Ada 4 proyek mangkrak besar, ada yang sudah 50 tahun, Waduk Jati Gede itu 50 tahun, ya. Kemudian ada Waduk Nipah, ada kemudian PLTU yang 4 tahun mangkrak di Batang, itu diurusi. Jadi ini semua adalah juga untuk memastikan bahwa kita ini serius untuk menata pembangunan atau bangsa ini lebih maju ke depan. Nah soal ini perlu reshuffle. Nah itu tadi ya kaitannya dengan masyarakat. Reshuffle loh ya. Penataan. Saya nggak bilang reshuffle. Kocok ulang, bahasa Indonesia itu kocok ulang. Nah, saya cuma bilang adalah ketidaktahuan masyarakat gitu ya terhadap pemerintah. Apa mungkin itu tadi ketidaktahuannya karena memang juga masing-masing KL, masing-masing kementerian atau lembaga ini kurang mempublisitaskan apa capaian-capaian pekerjaannya. Nah, kalau kemudian masyarakat melihat bahwa kayak isu reshuffle atau penataan kabinet, penataan ulang kabinet itu lebih seksis sebagai sebuah berita, yaitu pasti ya. Tapi ini juga punya indikator. Ini punya kalau tadi disampaikan bahwa pada reshuffle jilid 1 memberi dampak harapan kembali dan kemudian ada kinerja yang lebih bisa terukur. Itu mekanisme yang bisa digunakan oleh presiden. Tapi apakah nanti presiden akan menggunakan itu kapan dan sebenarnya itu tergantung presiden. Tapi ini mekanisme masih di awal-awal sepertinya. Kita nggak akan memperdalam masalah itu begitu ya. Saya terakhir ke Mas Henry saja, singkat saja, apa yang harus dilakukan nih pemerintah kita dengan cepat? Menurut saya ada 3 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah presiden harus menghilangkan persepsi bahwa kabinet tidak satu suara. Karena kan selama ini kita melihat ada kabinet ini seperti memiliki suara sendiri-sendiri. Ada yang pakai jurus ngepret, kemudian katanya ada yang menyetujui kereta cepat tanpa berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait misalnya. Itu adalah citra-citra yang ditangkap oleh masyarakat. Jadi yang pertama itu membuat kabinet satu suara. Kemudian yang kedua, dari hasil survei kedai kopi juga tugas presiden ini luar biasa berat. Jadi pada saat negara atau ada program-program kebijakan yang bagus, maka presiden mendapat apresiasi. Tapi kalau ada kebijakan-kebijakan menteri yang salah atau lembaga-lembaga negara lain yang salah, presiden menanggung beban juga. Jadi memang saya setuju pada Pak Jokowi bahwa koordinasi antar lembaga negara harus terus dilakukan. Kemudian yang ketiga, saya sarankan sama seperti saya sarankan ke Pak Tantowi tadi, Pak Jokowi harus menggunakan teori kaca spion. Jadi lihat 1 tahun ke belakang untuk maju ke depan, tapi benar-benar dilihat. Karena kalau nggak dilihat, itu nanti juga nabrak-nabrak gitu. Jadi gunakan kaca spionnya, lihat ke belakang untuk maju ke depan supaya Indonesia ini lebih maju, dan ini harus diimplementasikan juga kepada para pendukung Pak Jokowi dan yang tidak mendukung. Jadi semuanya ini harus mendukung. Jadi saya berkali-kali mengatakan, waktu itu juga saya katakan ke Mas Eko, jangan lagi ada dikotomi lovers dan haters, karena pemilu sudah selesai. Jadi juga kalau yang pendukung Pak Jokowi juga kalau ada pengkritisi, jangan langsung dibilang haters gitu kan. Jadi dikotomi itu harus dihilangkan ya.
buat Indonesia. Oke, selesaikanlah gaduh internal gitu ya, Ya. fokus kepada pemerintahan karena masyarakat melihat itu sebenarnya yang ditunggu untuk 4 tahun ke depan pemerintahan Jokowi JK. Kalaupun misalkan terjadi kegaduhan begitu ya di partai-partai pendukung, ya diselesaikan di luar dari pandangan masyarakat begitu terhadap pemerintah. Kira-kira itu ya Bapak-Bapak apa yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini di Talk 2 News, dan pemirsa kita harus akhiri Talk 2 News kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di www.iNewsTVmobile.com. Saya Rizka Ida pamit, selamat malam. Makasih ya Mas.